Kalian membangun Bollingen Tower di sebuah hutan sebagai tempat pelariannya untuk menulis sejumlah artikel dan buku tentang analytical psychology yang menentang mentornya sendiri, yaitu Sigmund Freud. Nah, di sana dia membutuhkan pemikiran yang lebih dalam dan sangat hati-hati tanpa ada gangguan dan kesibukan lainnya. Inilah yang dinamakan dengan Deep Work oleh Cal Newport. Di sini saya akan bahas buku ini, so stay tuned and welcome to Creator's Mind. Deep work sendiri adalah aktivitas profesional yang dilakukan dalam konsentrasi bebas pengalihan sehingga mendorong kemampuan sampai pada batasnya. Usaha ini akan menghasilkan nilai yang baru, mengembangkan keahlian, dan biasanya sulit untuk diulangi. Cal Newport di dalam bukunya Deep Work menjelaskan bahwa pada zaman sekarang, alat-alat network digital menjadi penyebab utama para pekerja kehilangan yang namanya deep work. Nah, mereka sangat mudah teralihkan oleh email, SMS, kemudian chat, oleh aplikasi-aplikasi, serta situs-situs internet seperti berita, infotainment, dan lainnya. Bahkan sebuah penelitian di tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata pekerja menghabiskan 60% waktu kerja mereka terhubung dengan komunikasi elektronik dan pencarian internet. Sedangkan hampir 30% waktu mereka dihabiskan untuk membaca dan menjawab email. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam yang namanya shallow work. Shallow work adalah tugas kecil kurang berarti yang dikerjakan pada saat teralihkan. Saat bekerja, kita seringkali dialihkan dengan notifikasi pada handphone dan juga pada komputer yang membutuhkan balasan kita. Padahal sebenarnya kita tidak perlu membalas saat itu juga. Nah, penelitian membuktikan bahwa ketika kita teralihkan, kemudian kita kembali sama tugas pertama kita, biasanya konsentrasi kita akan semakin menurun. Dan di buku ini, Cal Newport memberikan 4 cara praktis supaya kita bisa melakukan yang namanya deep work. Cara yang pertama adalah work deeply. Di sini kita harus menemukan cara deep work seperti apa yang cocok untuk kita. Nah, ada yang mengunci diri selama 2 jam di pagi hari untuk bekerja tanpa gangguan. Kemudian ada juga yang memanfaatkan sedikit waktu kapanpun itu untuk melakukan pekerjaan yang penting. Misalnya saat sedang istirahat atau mungkin saat anak sedang tidur. Dan ada juga yang pergi berlibur selama beberapa hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk bisa fokus dengan deep work mereka. Kemudian kita ciptakan suasana yang memang efektif untuk kita dalam bekerja. Apakah itu di ruangan sendiri atau mungkin di tempat umum, di kafe atau mungkin di alam. Nah, lebih baik lagi jika kita bisa menjadikan deep work ini sebuah kebiasaan atau sebuah ritual. Kita latih itu menjadi kebiasaan dan lama-lama kita akan menikmatinya dan kita akan menjadi lebih produktif. Cara yang kedua adalah embrace boredom atau kita hadapi kebosanan kita. Nah, seperti para atlet yang terus melatih diri walaupun mereka tidak sedang dalam sesi latihan, kita juga perlu melatih dan memperhatikan konsentrasi kita walaupun kita tidak sedang dalam suasana atau dalam sesi deep work. Nah, biasanya godaan ini akan datang ketika kita sedang bosan. Kita akan cenderung melihat kepada handphone kita atau kita mulai menonton TV. Pada saat seperti inilah konsentrasi otak kita tidak akan dilatih dan kita akan semakin mudah teralihkan. Oleh karena itu, hadapilah dan nikmati kebosanan kita. Contoh misalnya pada saat kita sedang berada dalam antrian, berhenti mengecek handphone kita, berhenti mengecek pesan ataupun sosial media. Tapi kita harus gunakan momen itu untuk menahan godaan kita sehingga kita bisa melatih konsentrasi. Cara yang ketiga adalah quit sosial media atau kita berhenti menggunakan media sosial. Nah, seperti yang saya sudah bagikan di awal, media sosial ini menjadi penyebab utama kita terjebak dalam yang namanya shallow work. Ini berarti kita perlu mempertanyakan kembali dampak dari media sosial ini. Kalau bisa kita buat dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau misalnya dampak negatif lebih banyak dari dampak positif, maka sesuatu itu perlu kita batasi atau mungkin perlu kita hentikan. Pada akhirnya, media sosial dan juga deep work adalah 2 hal yang bertentangan. Kita harus memilih salah satu. Dan kalau saya pilihnya deep work tentunya. Cara yang keempat adalah drain the shallows. Seperti yang kita tahu, shallow work ini berhubungan dengan yang namanya menjawab telepon, kemudian membalas pesan, membalas email, ataupun ikut meeting-meeting yang tidak penting, ataupun melakukan tugas-tugas yang sebenarnya value-nya rendah, nilainya rendah. Nah, jika kita mau serius dengan yang namanya deep work, kita perlu menguras habis hal-hal yang tidak dalam ini.
Pada akhirnya kita perlu menjadwalkan waktu untuk melakukan deep work dan menghabiskan sedikit mungkin waktu kita untuk melakukan shallow work. Itu dia 4 cara yang diberikan oleh Cal Newport dalam bukunya supaya kita bisa melakukan yang namanya deep work. Yang pertama, kita harus bekerja secara dalam. Kemudian kita nikmati dan hadapi kebosanan kita berhenti menggunakan media sosial, dan kita kuras habis pekerjaan yang tidak dalam itu. Semua orang memiliki impian dan juga tujuan, namun mereka sering kali terjebak dalam shallow work. Oleh karena itu, kita perlu melawan diri supaya kita bisa aktif dalam deep work. Susah? Iya. Worth it? Banget. Itu dia hal-hal yang saya pelajari dari buku Deep Work ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita semua bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!